Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di FBR TV Official. Kita lagi mampir ke rumah Pak Haji Camat, Pak Haji Risan. Ya, ada. Selamat malam Pak Haji. Ya, selamat malam. Ya. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya kita udah melakukan tes swab ya, dan hasilnya negatif semua ya Pak Haji. Ya, alhamdulillah. Jadi mohon izin kita buka masker ya, biar Ya, siap, ya. biar kelihatan ya Pak Haji ya. Ya, Pak Haji. Ya. Oke, Oke, kita siap. mulai wawancara nih Pak Haji Ya, nih. siap. Pak Haji asli Betawi nih, Pak Haji. Ya, betul. Saya asli Jakarta dan Betawi. Betawi, Saya oke. asli dan saya dibesarkan sampai sekarang nih tinggal di Jakarta, khususnya di Pegadungan. Asli Betawi. Asli Betawi ya, Pak Haji. Ya. Pak Haji kan sekarang jadi camat nih. Ya. Awal mulanya Pak Haji sebagai apa Pak Haji? Kalau saya mau cerita sih panjang ya. Boleh. Cerita. Singkat aja Pak Haji. Ya, Singkat aja. singkat saja ya. Dari jejak karir saya sebenarnya saya diawali dulu kerja tahun 2000-an ya. 2000-an. Saya sebagai staf Kelurahan Pegadungan. Jabatan saya, hierarki saya berjenjang itu terus ya, mulai staf, sekel ya, terus sampai wakil lurah, lurah, sekcam, wakil camat, sampai camat sekarang. Ya alhamdulillah gitu ya. Saya berurutan itu ya. Sehingga apa yang saya lakukan ini ya bekerja dengan ikhlas untuk bangsa dan negara. Ya khususnya buat warga Jakarta ya, saya warga Jakarta ya, kaum milenial ya ikutinlah gitu ya. Jangan cepat menyerah gitu ya. Sekarang anak sekarang kan salah sedikit aja udah langsung frustasi gitu ya. Frustasi. Nah, maka itu saya sebagai orang Jakarta dan Betawi asli, ayo sama-sama bangun Jakarta nih. Kalau bukan kita siapa lagi ngurusin? Betul. Inilah apa yang kita lakukan untuk mengabdi di Jakarta. Kita openin tuh Jakarta gitu. Apalagi kemarin ada HUT Kota Jakarta 479 gitu. Iya. Itu kita lakukan lah dengan baik ya. Demikian ya. Terus untuk ada warga Betawi yang minta bantuan gitu ke Bang Haji seperti apa yang sering gitu? Ya, warga Jakarta khususnya orang ya, saya sih sebenarnya bukan mau mila-mila orang siapa gitu ya. Jadi kalau demi untuk pelayanan tetap kita layani Semua. gitu ya. Semua untuk umum gitu ya. Yang penting maksud saya tadi yang orang milenium anak pemuda gitu ya. Itu jangan istilahnya cepat menyerah gitu ya. Siapapun orangnya layani dengan baik. Warga Jakarta yang bagus ini ya, Jakarta nih terus ya, kita kembangkan gitu ya. Dan kita inovasinya itu di Jakarta kita tata dan rapi gitu ya. Ya sekarang alhamdulillah ya Pak Gubernur ya tentunya sekarang juga sudah melakukan inovasi ya. Dulu banjir ya, sekarang udah tidak banjir lagi. Alhamdulillah. Karena sudah ada inovasi itu. Nah, makanya itu orang Jakarta itu jangan buang sampah sembarangan, khususnya di Jakarta nih gitu ya. Saling memiliki lah gitu. Saling memiliki sehingga apa yang kita lakukan ini bisa tertata bagus gitu ya. Ya contoh ya buang sembarang sampah itu jangan lagi terulang lagi. Nah, dalam agama itu sudah jelas kebersihan sebagian dari iman. Jelas itu. Iya, sebenarnya itu maksud saya. Ya itu, coba nanti ikuti yang baik-baik gitu ya. Dalam agama manapun ya, sampah itu ya dikemas sedemikian rupa ya, diolah yang ada nilai ekonomisnya. Betul. Jangan asalkan pemerintah sudah ngasih informasi, masyarakatnya masa bodoh. Jangan, itu nggak baik itu. Ya itu menurut saya. Gitu Bung Jansan. Betul Pak Haji. Siap. Ini jadi motivasi warga Betawi nih kayaknya nih. Ini salah satu pelopor ya Pak Haji ya. Betul. Warga Betawi kita harus maju gitu ya. Betul. Ya makanya itu kalau bisa nih warga Jakarta itu tolong ikuti yang baik-baik deh tuh gitu. Ya dalam artiannya siapapun yang tinggal di Jakarta tolong Jakarta kita rapi, kita tata, jangan sampai nanti
Jakarta yang sudah bagus ini ya Iya. kita rawat itu. Iya. Tata kotanya gitu Iya, betul. Dan Pak Gubernur udah bilang ini Pak Anies Iya. maju kotanya ya sejahtera warganya. Betul. Sekarang Setuju. sudah enak lah, apa udah enak sekarang. Sudah enak sekarang masyarakat sudah diperdayakan semuanya. Iya. Mulai dari tim bergerak PKK, udah mulai dari Jumantik, Iya. udah Dasar Wisma, Iya. sudah ada, terus Posyandu, Iya. sudah ada, terus KDM, LMK, itu sudah ada sebenarnya. Tinggal menata aja tuh, saling memiliki, jangan dikasih jabatan, dikasih amanah, jangan tidak dikerjain itu. Iya, Itu iya. sangat-sangat inilah gitu ya. Iya. Pak Gubernur marah tuh kalau seandainya tidak dikerjakan semacam itu. Iya. Coba lakukan yang baik-baik gitu ya. Iya. Agar senantiasa apa yang kita lakukan itu untuk kebersamaan. Iya. Ya memang Jakarta itu sebagai show window-nya gitu ya. Kan dari warga dari Sumatera, dari warga Jawa, Iya. dari Sulawesi dan Iya, sebagainya ke iya. Jakarta sih semua kita berbaur. Ini Betul. kompetitif lah gitu ya. Betul. Kompetitif untuk melakukan hal-hal sifatnya yang bagus, inovasinya gitu. Iya. Jangan kita tidak peduli semuanya. Ya memang Jakarta milik bersama itu. ya. Milik Kita bersama, katakan. betul. Ya sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika tuh. Iya. itu. Iya. Kita bermacam-macam suku kita satu tujuan. Iya. Jakarta lah semua kan negara sebagai ibu kotanya sini. Iya. Ibu kota negara Republik Indonesia Jakarta gitu. Demikian Bang Insan. Siap. Ya. Pak Haji berarti udah kurang lebih hampir 30 tahun Pak Haji di pemerintahan. Ya, 20 tahun lebih. Hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. Ya, 30. Liku-likunya tuh di pemerintahan tuh apa Pak Haji? Lika-likunya, Wah. pekerjaannya. Ya, sebenarnya Sebagai pamong ya Pak Haji, sebagai pamong ya. Sebagai pamong, saya Iya. sebagai pamong memang luar biasa. Apalagi zaman pandemi ini Iya. ya kita ini dah tuh masyarakat Betawi itu. Iya. Semua masyarakat tuh sekarang nih kesempatan berbaur lah gitu ya. Iya. Berbaur sesama siapa saja gitu ya. Jangan peduli diri sendiri ya gitu. Maka dari itu Jakarta semacam rumah saya ini kan terbuka nih. Iya. Siapa aja masuk gitu ya. Welcome orang Jakarta mah tidak ada pilih-pilih gitu ya. Yang Iya. penting niatnya bagus, niatnya Iya. baik sesama gitu ya. Iya. Jangan ada indikasi main filter lu orang mana orang mah jangan. Oh. Kayak saya silakan masuk. Siapapun Pak Haji ya. Siapa aja, yang penting begitu juga saya di kantor. Silakan masuk, yang penting tujuan baik ya. Iya. Gitu. Nah, maka itu saya minta anak-anak Jakarta khususnya nih anak muda nih, coba Iya. nih lakukan yang terbaik gitu ya. Anak muda Betawi khususnya Pak Haji. Tahu ya, Iya. lakukan yang terbaik, inovasi Iya. lah, bikin macam untuk kegiatan-kegiatan di wilayah. Iya. Majukan kampungnya gitu ya, dimanapun berada gitu ya. Iya. Khususnya di Jakarta ini bikin inovasi untuk anak-anak muda, anak-anak generasi yang akan datang dibikin yang Iya. manfaatkan sarana dan prasarana. Pemerintah sudah menyiapkan Iya. utilitas dan sarana dan lainnya udah menyiapkan. Macam RP itu siapa? Iya. Itu lakukan, itu ada seni budaya dan sebagainya gitu ya. Iya. Lakukanlah itu. Betul. Ya aula, Iya. tempat gelanggang remaja dan sebagainya. Iya. Lakukan di situlah untuk kegiatan-kegiatan. Betul, apalagi dengan didukung dengan kemajuan komunikasi Ya, ini Pak Haji ya. Betul. Harusnya lebih berinovasi lebih gitu ya Pak Haji ya. Ya itulah kita harus lakukan demi untuk Jakarta semuanya. Iya. Makanya kemarin ulang tahun Jakarta itu coba kita lakukan yang baik, majukan semuanya apa yang punya inovasi itu. Iya. Ya agar Jakarta show window-nya nampak gitu kelihatan Iya, gitu. iya. Ya gitu. Berarti Bang Haji ini katanya Jakarta ini buat semua. Iya, merangkul semua. Siapapun datang ke Jakarta, ayo. Asal ngebangun ya Pak Haji ya. Ya betul. Jangan ngerusak, datang ngerusak. Asal kita ngebangun, semua kita rangkul. Betul. Nah itulah maksud motif atau motivasinya itu ya. Iya. Ya kita harus sama-sama membangun Jakarta. Ya. Iya. Sekarang anak-anak sekarang kan ya hanya tinggal menikmatin saja sih. Iya. Karena kalau lihat dari kita feedback ke belakang Iya. luar biasa, waduh perjuangan tokoh-tokoh kita zaman dulu gitu ya. Iya. Apalagi waduh luar biasa perjuangannya. Oh. Sekarang sudah ada semua, udah enak tinggal nikmatin. Iya. Udah nikmatin Bang. Jadi Betul. bukannya kita ini sekarang nih zaman sekarang ya harus pinter kita, apalagi kita harus sekolah yang bisa gitu ya, sampai S3 sampai doktor gitu ya. Oh iya. Ya, bisa gitu ya, harus lakukan yang terbaik buat masyarakat
kota Jakarta ini. Iya. Kalau flashback ke belakang tuh Pak Haji pernah ngerasain jalan kaki, naik sepeda kan? Iya, zaman-zaman dulu Pak Haji. Gimana Pak Haji? Wah, itu sih memang kita lakukan zaman dulu di sekolah masih nggak pakai sendal loh. Wah, sekolah masih nggak pakai sendal Pak Haji? Iya, tahun 75 dulu. Tahun 75 nggak pakai sendal saya ngalamin. Nggak pakai sendal. Iya, Sekolah iya, jalan kaki iya, gitu iya. ya. Nggak ada sepeda bahkan tuh. Oh, nggak ada sepeda Nggak ada bahkan sepeda ya. jalan kaki lewat sawah. Oh. Lewat sawah. Kalau udah hujan, wah luar biasa gitu. Itu sekolahnya masih di sini Pak Haji? Ya, maksudnya di Pegadungan. Pegadungan. Oh, masih di Pegadungan. Ya, SD 03 saya sekolah dulu. Jadi kalau hujan udah becek, udah nggak pakai sendal. Luar biasa. Iya. Mohon maaf Pak Haji, orang tua berarti dari yang nggak ada Pak Haji berarti ya? Bukan dari wah orang tua gitu ya, bukan ya Pak Haji ya? Orang tua saya sih Bang, Iya. Mas ya petani lah gitu ya. Oh. Orang tua saya bukan pejabat Iya, ya. iya, Saya iya. petani ya, istilahnya kata orang tua itu petani unggul. Oh. Petani tok gitu ya. Tahu, Iya, petani, petani, ya, 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 ya. petani yang benar-benar petani gitu ya. Ya bukannya zaman sekarang begini enak gitu. Iya. Kita kalau nggak ke sawah itu diomelin zaman dulu. Oh, dulu, Pak Haji. Diomelin zaman sekolah. Jadi bukannya enak-enakan, pulang sekolah pun kita suruh ke sawah. Iya. Ke sawah, kita nggak ke sekolah diomelin gitu ya. Aduh, zaman dulu luar biasa itu. Nah maka dari itu kalau kita feedback ke belakang, waduh sedih banget ya. Sedih ya. Ya, Waduh. memang nasi juga banyak makanan. Nasi aja tok gitu ya. Iya. Tapi lauknya ya hanya garam. Nggak garam ikan asin itu. Sekarang udah enak apa aja enak gitu ya. Iya, apalagi dengan pencet datang sekarang Pak Haji, zaman sekarang. Otomatis. Iya. Ya pokoknya alam dah semua. Iya. Zaman dulu mah alam Zaman paling dulu, tinggi ya. telur itu ya. Itu udah mewah dulu Pak Haji. Oh, iya, telur. Ya, makan telur ya. Ya, itu zaman dulu enak itu. Tapi zaman dulu penyakitnya cuma batuk doang kali. Iya. Dulu penyakitnya bisul. Bisa. Ya. Kemarin makan telur. Ya, bisul ya. Dengan bisul, korengan. Korengan. Ya. Tapi cuma bisa beli telur ya Pak Haji. Ya. Penyakit batuk ya ada lah, TBC itu ada juga. Ada, ya. TBC. Yang bukan zaman sekarang. Zaman sekarang luar biasa gitu. Iya, macam-macam lah. Nah inilah kesempatan yang baik. Saya terima kasih dikunjungi nih rumah saya ini. Oh iya, sama-sama Pak Haji. Bareng-bareng kita Sama-sama Pak Haji. ngobrol Iya. pada saat ini ya. Iya. Ketemu ya bersama-sama lah gitu ya. Dengan ya silaturahmi ya. Iya. Insya Allah dah memudahkan rezeki kita. Amin. Gitu Bang ya. Amin, siap. Apalagi Bang kira-kira Bang yang saya bantu nih kira-kira nih. Siap. Ya. Itu waktu Bang Haji zaman dulu tuh kan kalau zaman dulu kan pengajian sama guru-guru pengajian yang Ya. ini itu sekarang masih ada nggak tuh ada keturunan-keturunannya? Pengajian sekarang sudah langka sekarangnya, bahkan sekarang hanya kan sekarang banyak pesantren ya itu ya. Zaman dulu sih pengajian ngaji balik gitu ya. Ngaji balai ya. Oh, iya, Ngaji balik, ngaji ya di teras gitu ya. Iya. Ngaji langgar gitu. Ah. Jadi ngaji terus ya, memang gurunya juga luar biasa. Hafalan itu zaman dulu mah. Ya. Ya tapi dibandingkan zaman sekarang ya orang tua nitipin juga pesantren, ke kiai gitu ya. Udah berbeda zaman gitu ya. Caranya udah berbeda berarti. Kalau dulu kan kita ngaji depan balai gitu kan, Ya, ada balai. Nah, zaman dulu mah. Iya. Tapi sekarang sih udah berbedanya banyak kiai-kiai, pak ulama, Iya. yang dititipin ke pesantren lah gitu ya. Pesantren. Udah nggak repot lagi orang tua gitu Iya, ya. betul. Kalau bapaknya cerdas ya dia mereka ya Ngajarin sendiri. ya dia nyari pesantren yang modern gitu. Oh, Itu iya. sekarang sih. Kalau dulu kayaknya ada sempet dipaksa-paksa lu ngaji gitu ya Pak Haji. Ya itu Biasa, Pak Haji. Anak-anak dulu. ya, Isi, apa? Iya. ya memang kalau tidak dipacu Iya, sama iya. orang tua memang Ah. ya udah yang nggak bisa jadi orang lah. Iya, ya. betul. Ya tergantung orang tuanya dulu. Betul, mendidiknya ya Pak Haji. Orang tua harus pinter mendidik anaknya, jangan sampai anaknya bodoh gitu ya. Iya. Seperti orang tuanya gitu ya. Iya. Orang tuanya itu untuk ya istilahnya untuk anak supaya pintar yang sekarang ini gitu. Iya. Kenapa? Kalau kita dibiarkan keenakan gitu, dipacu gitu anak itu Iya, supaya iya. dia pinter gitu. Iya. Ya contoh saya nih, saya kalau nggak sekolah dulu ya misalnya dicari tuh, ditemukin
Wah, diikutin. Dulu ajaran orang tua seperti itu, Pak Haji. Terus kalau mau nonton film layar tancap tuh. Iya, layar tancap. Iya, betul. Nonton itu kesiangan, tidur, disiram ke air itu. Zaman dulu mau luar. Orang tua termasuk keras, Pak Haji ya. Waduh, keras, disiram. Apalagi nggak sholat. Iya, betul. Apalagi nggak sholat itu. Aduh, jam macam-macam udah diikat itu. Itu luar biasa orang tua dulu mah. Makanya orang tua sekarang nih harus begitu. Artinya mendidiknya gitu, lebih edukasi lebih tinggi, lebih ini lagi lah gitu. Lebih bagus lagi caranya, Biar humanis anak-anak lah. nggak manja ya, Pak Ya, Haji ya. katakan humanis lah gitu. Iya, humanis. Ya memang orang tua dulu galak gitu, tapi sekarang ini humanis lah supaya dia pengertian. Itu pun masih orang tua sekarang masih artinya dikerjain sama anak. Iya. Itu sekarang. Dulu mah kalau kita ngomong sama orang tua aja nggak berani bentak-bentak, Pak Haji ya. Takut ya. Ada etika. Iya. Kita dipelototin aja langsung. Iya. Gitu langsung. Bisa. Orang tua dulu, waduh kita ngomong sekali aja udah kita Nggak berani ngebantah sama sekali, Pak Haji. berani. Iya, iya. Itu dibanding sekarang mah Disuruh aja. Itu kan nggak boleh ya Bang Haji ya. Iya, perbedaannya luar biasa itu. Itu. Gitu Bang. Yuk silakan minum Bang. Ayo. Ayo, saya minum dulu, Pak Haji. Saya minum dulu, Pak Haji. Aduh. Silakan, ayo. Apalagi kita nih. Ya, santai. Ya, santai aja. Kira-kira apa yang kita lakukan inovasi kita di sini? Sebenarnya kita sih mau memotivasi khususnya anak-anak Betawi, memotivasi semua, tapi khususnya anak Betawi yang berada di Jakarta nih, Pak Haji. Kadang saya gini juga ya. Iya. Contoh kayak ondel-ondel. Ondel-ondel boleh. Ondel kita kan dipakai buat ngamen gitu. Iya. Kan miris kan? Iya. Jadi hati miris ya. Itu tanggapan Bang Haji seperti apa? Ya, Iya, sebenarnya gimana, Pak Haji? sudah ada edaran gubernur itu dari Iya. Jakarta. Model itu kan kebudayaan. Sebenarnya jangan diindikasikan itu rendah sekali itu ya. Iya, Itu iya. ditertibkan oleh Satpol PP itu. Sudah ada instruksinya. Larangannya udah ada, Pak Haji. Larangannya tidak boleh lagi jangan ngamen ya. Iya. Itu melalui nanti pariwisata kebudayaan. Nanti. Nah, maka itu tidak boleh mengamen di mana-mana itu. Iya, Tidak ada iya, instruksinya. Nah, maka itu nanti saya koordinasi dengan Satpol PP lah gitu ya. Agar pengamen-pengamen yang mulai ondel-ondel itu dilarang. Iya, mohon itu Pak Haji Ya, diterbitkan secara sudah. tegas itu kayaknya tuh. Ya, semua sudah ada. Iya. Instruksinya, tinggal kita menindaknya lagi, eksekusinya nanti. Tapi nanti Bang Haji buat timbal balik si pengamen itu sudah apa ada kerjaan khusus apa ngerajin lagi? Ya kebanyakan mereka itu mohon maaf Iya. ya. Ya si pengamen itu sebenarnya bukan orang Betawi, bukan orang Kebanyakan bukan di Jakarta ini. Oh, yang ditemukan Ya, kebanyakan bukan orang Betawi malah. mereka itu dari pinggiran, Oh. ya dari pinggiran atau dari daerah lain itu yang dikelompokkan atau ada komunitasnya, gitu. Ya ada komunitasnya ada. Gitu. Ya kalau dari Betawi di sini ada semacam ada sanggarnya. Iya, sanggar. Ada sanggar yang dikemas sedemikian rupa, dilatih melalui dari pariwisata gitu ya. Sehingga nanti mereka tuh ada disalurkan itu. Sebenarnya kalau dia mau ya silakan saja. Bisa nanti diarahkan nanti di pariwisata itu silakan seni dan budaya itu. Kalau di kegiatan-kegiatan di Kota Tua semuanya itu bisa diarahkan. Itu bisa nanti kita fasilitasi, nanti kita arahkan. Misalkan ada komunitas seni itu silakan, nggak jadi masalah. Cuma pertanyaannya ini mereka tuh enak ngamen, dapat duit banyak begitu. Yang sudah ketangkap. Iya, itu alasannya ngamen itu. Kalau tinggal di tempat kan mereka katanya nggak dapat duit dan sebagainya. Itu bulanan doang dapatnya gitu ya. Ya makanya mindset itu harus dirubah sebenarnya. Nah kalau jiwa sendiri sih sebenarnya nggak bisa begitu. Ya makanya nanti pemerintah daerah nanti kita sama-sama dengan Satpol PP bisa bekerja sama lah. Kita tertibkan bareng-bareng itu ya. Itu Bang. Jadi kaitan-kaitan masalah seni dan budaya itu sebenarnya banyak sih. Ada seni kuku Betawi, ada silatnya, ada itu dulu ada ciklik basicnya itu ada semua. Iya, dulu belajar tuh pukul dia. Ada seni budaya itu sebenarnya ada, makanya itu ada diterapkan semacam di daerah
Jakarta ini ada perkumpulannya, macam di Roblong ada silat Betawinya ada sebenarnya. Termasuk di Pegadungan ini ada ya? Pegadungan ada juga, semua juga kita lakukan di sini budaya Betawinya gitu. Cuma pertanyaannya sekarang ini anak-anak sekarang itu nggak ngopenin, nggak mau peduli. Iya, istilahnya mereka ngopennya hanya ceritanya begitu gitu ya. Tapi kalau ada nilai-nilai seni budaya Betawi ini ya sebenarnya luar biasa gitu. Dari alat musik Pak Haji ada Pak Haji kan? Banyak, iya, seni alat musik, seni bela diri kan? Iya, itu maksudnya. Sebenarnya nggak ketinggalan sih. Iya, kita harus perkenalkan itu tuh berarti ya, kenalkan anak muda sekarang gitu ya. Makanya saya orang Betawi asli Iya, ini iya, iya. sangat perhatian sekali gitu ya. Iya. Coba kita kemas nanti melalui kebudayaan pariwisata nanti bisa kita sama-sama kita bahas. Kerjasama ya Pak Haji untuk membangkitkan budaya Betawi gitu ya Pak Haji ya. Insya Allah kan kita ada sanggar-sanggarnya. Iya. Setiap di kecamatan sebenarnya sudah ada. Iya. Nanti ada di wali kota juga sudah ada. Iya, betul. Ada sanggar-sanggarnya sehingga yang kita untuk orang Betawi khususnya itu ya bisa belajar itu. Iya. Dan terbukalah untuk siapa saja gitu ya. Iya. Mereka belajar seni budaya Betawi dan macam-macam lah di situ bisa belajar sama-sama. Dan bahkan bukan orang Betawi saja yang belajar, Iya. orang dari mancanegara, dari daerah lain bisa sama-sama. Iya, betul. Gitu, terutama lenongnya gitu ya. Oh iya. Lenong Betawi gitu ya. Oh iya, gitu. terkenal sekali Iya, itu, lenong. topeng itu banyak sebenarnya kalau kita mau kemas. Kalau kita lihat di condet itu kan luar biasa juga. Misalnya betul. ada balai khusus gitu ya. Nah nanti kita kemas dah gitu sama-sama gitu. Iya. Gitu Bang. Ya sekarang banyak lah orang Betawi yang maju gitu ya. Iya, Orang iya, maju, iya. orang bisa ya berkolaborasi dengan daerah-daerah mana saya bisa. Banyak alhamdulillah anak-anak Betawi banyak yang maju termasuk juga Pak Haji Ya Rizal. alhamdulillah karena kita ya karena kita keuletan kita aja. ya keikhlasan juga bekerja ya Pak Haji ya. Ikhlas untuk menata Jakarta itu. Iya. Kalau nggak tabah nggak kuat ya sebenarnya ya susah gitu. Iya. Ya karena ya satu sekarang kesempatan ini susah juga sebenarnya. Betul. Ya harus ulet zaman sekarang gitu Bang. Apalagi Pak Haji sebagai pamong 24 jam siaga Pak Haji ya. Wah iya 24 jam. Ada kejadian di daerah sini. Iya. Waduh. Iya, namanya pamong ya Iya, kita harus siap betul. ngomong gitu. Iya, betul, Khususnya betul, di wilayah di warga itu semacam ini Covid ini. Oh, Ya iya. kita siap siaga bantu Betul. warga yang isolasi mandiri gitu ya. Iya. Ada yang meninggal, kita harus ke lapangan memberikan arahan Iya. gitu dan memberikan agar masyarakat ya prokesnya harus dilaksanakan. Iya, betul, Tegur betul. masyarakat yang tidak menggunakan masker gitu ya. Betul. Terus terutama vaksin. Nah, terus ajak tuh masyarakat yang beli vaksin. Iya, ya. ayo kita vaksin. Vaksin ya, gitu karena ya. vaksin itu untuk pencegahan dan minimal Oh. untuk menguatkan imun kita. Betul, yuk. Imunitas. Cangcing ya Bape yuk kita vaksin. Vaksin imunitas kita harus jaga. Yang belum vaksin boleh ke Pak Haji langsung ya Pak Haji ayo, ya. Silakan. Lokasi di mana Pak Haji? Di kecamatan Taman Sari siap. Tuh, Membantu cangcing Taman Sari. ya. Babe, ayo semua. Ayo silakan. Iya. Bintang Babe, Empok. Iya. Ayo abang semuanya kita lakukan vaksin untuk penjagaan imunitas kita gitu. Iya. Agar senantiasa kita terhindar dari COVID-19 gitu. Mendukung program pemerintah juga ya agar terciptanya herd Ya. immunity. Ya, karena ini Gitu. kan untuk kerjasama semua gitu ya. Semua. Tuan tanggung jawab Pak Gubernur, Iya. Pak Wali Kota, Betul. camat, udah bukan kita Betul. sama-sama. Betul. Nah, itu kegiatan ini untuk imunitas bersama. Jadi Iya. kalau itu sehat, kita semua sehat. Gitu. Iya. Dan kita doakanlah segala COVID ini cepat berlalu gitu ya. Amin. Dengan adanya ini ya, tolong nanti masyarakat Jakarta di mana saja berada lah gitu ya. Iya. Dan khususnya yang warga Jakarta, DKI Jakarta karena COVID masih tinggi di Jakarta ini, Iya. ya coba prokes kesehatan ini ditingkatkan lagi gitu Iya. ya. Jangan ada kerumunan, kita selalu menggunakan cuci tangan dengan sabun apalagi di air mengalir, kita jaga jarak. Sebenarnya gitu aja sebenarnya kalau itu bisa dilakukan, insya Allah terhindar lah gitu ya. Ya insya Allah kita kembali lagi yang Maha Kuasa, mudah-mudahan Allah memberikan kita ketabahan dan mudah-mudahan Allah
Allah akan meringankan ya untuk hambanya gitu ya. Amin, amin. Itu mudah-mudahan. Demikian Bang ya. Siap, Lagi, siap, ya. siap, siap. Ya. Nah, masalah ini Bang Haji, kita COVID ini lama gitu kan. Sorry, agak kencengan Bang. Iya, jadi mungkin nanti setelah COVID kan, dulu kan ada yang namanya Lebaran Betawi tuh Bang Haji. Oh ya, 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 ya. Nah, untuk Bang Haji sendiri gimana tuh pandangan Lebaran Betawi? Kan kadang orang beda-beda nih. Wilayah Cengkareng ke sana, Ya. Lebaran Betawinya beda. Budayanya beda. Enggak, caranya. Oh, caranya beda. Oh, Ya. iya ya Pak Haji. Menurut pandangan Pak Haji nih gimana nih? Masa COVID ini khusus di Jakarta, Betawi di sini sebenarnya ya emang kalau warga Betawi kalau nggak salaman emang nggak afdol ya. Iya. Nggak afdol kalau orang Betawi namanya itu sama encang-encing babe minyak semuanya sungkeman lah gitu ya. Tapi sekarang kan aturan berbeda sekarang nih. Jadi masa COVID ini saling menjaga, jangan sampai nanti ya kopi itu tambah lagi gitu. Nah sekarang diinformasikan kan zaman canggih, melalui virtual bisa atau salaman juga hanya cukup begini gitu ya, jarak jauh gitu ya, jangan bersentuhan bisa gitu ya. Jangan sampai salaman lagi ya. Ya memang kudu begini ya harus ikutin. Ya, jangan kita laksanakan karena banyak sekali saudara-saudara kita yang kena terpapar gitu ya, kena COVID-19. Nah maka itu saya sebagai warga Jakarta, masyarakat Jakarta dan Betawi coba lakukanlah untuk yang terbaik karena sudah ada anjuran pemerintah gitu ya. Karena tadi yang saya katakan prokes kesehatannya perlu sekali ya. Walaupun ya kita lebarannya hanya dari jauh atau melalui virtual ya atau Zoom meeting ya silakan saja lah. Sekarang yang penting hatinya suci gitu aja. Sebenarnya sama aja gitu ya. Sebenarnya sama aja sih ya, tapi kan namanya itu hanya media saja itu Bu. Ya yang penting kita pola berpikirnya kita sama gitu. Itu Bang ya. Gitu. Pak Haji, kalau di rumah sehari-hari pakai bahasa Betawi, Pak Haji. Kalau sama keluarga gitu. Iya, emang kita Betawi lah. Iya. Kalau saya saran. Tong gitu kan? Iya. Tong, mari tong. Iya. Gitu. Iya, namanya kita Betawi ya kita Betawi laku orang kita tua gitu ya. Oh, Kita masih pakai Pak Haji? Masih, ya masih. Karena orang tua gitu begitu. Tong sini tong lo gitu. Iya. Tenang gitu ya. Iya, kita Betawi ya begitu lah kita Betawi. Iya. Masih pakai ya berarti? Iya, masih pakai. Oh, mantap Pak Haji. Bukannya kita tinggalin budaya Betawi, jangan. Iya. Bukan. Iya. Tetap kita lakukan karena orang tua kita itu yang terbaik gitu loh. Iya. Keras sebenarnya. Betul. Ya kalau yang sudah modern ya silakan aja, tapi kan kita nama orang Betawi kemana lagi kita. Iya. Sini aja. Biar budaya kita nggak hilang. Ya, gitu. contoh kayak rumah begini ya, Betawi Iya, begini ini aja lah. rumah nuansa Betawinya kental banget Pak Haji. Iya, harus beginilah kita. Iya. Walaupun bagaimana yang kita orang Betawi ya begini kita lakukan. Kalau dulu kan ada yang lewat, Pak Haji, yuk mampir, gitu Iya. kan gitu ya. Iya. Gitu Pak Haji ya. Bang Haji nih, mohon maaf nih, kan kita ngomongin ornamen ya, ornamen Betawi. Nah di Jakarta ini kan kebanyakan kayak di hotel-hotel. Oh iya, hotel-hotel mewah ya. Atau di mana itu ada nggak perda tentang harus ada ornamen atau apa emang belum ada lagi? Sudah ada, semua sudah dilakukan oleh gubernur ya, sudah ada ornamen Betawi sudah Harus ada. sama gitu. Ya minimal ada ornamen gigi balap macam ini itu ya. Ya, gigi Ada balap. sebenarnya, ya. Oh. Ya semacam di Bangunan-bangunan Selatan mewah tuh. itu. Jakarta Selatan tuh ada komunitas, bukan komunitas namanya kelompok gitu ya. Iya. Ada bangunan ornamen Betawi ada gitu ya. Ada itu semuanya kan dilakukan. Jadi setiap IMB mendirikan bangunan yang mewah itu harus ada ornamen Betawi Pak Haji. Terus ada. Itu ada peraturannya Pak Haji? Ada. Oh, ya, iya. Ondel-ondel lah gitu ya. Minimal ondel-ondel ondel-ondel. ada. Oh. Tapi ada bagian yang sidak gitu. Oh ini nggak Betawi nih. Iya. Ada. Udah ada Iya, itu iya. udah dikemas, sudah dijadikan suatu budaya ada. Nyatanya di hotel Indonesia ada pun ada ornamen. Iya. Kalau ada Ondel-ondel. iya ada ondel-ondel, ada gigi balang gitu ya maksudnya. Sebenarnya ada itu udah karena Ada, ya. ini Betawi. Karena ada aturannya Ada juga ya. aturannya kan pariwisata itu menentukan itu salah satu. Iya. Itu. Tapi Ya. kita kalau emang yang kagak ada kita bisa bantu negara ya Bang Haji. Iya, betul nggak apa-apa. Kita sebagai warga Iya, Betawi gitu iya, kan. betul. Ada sih
Nah, maka dari itu ya orang DKI Jakarta itu ya semua hotel, pariwisata, turis-turis, ada semua. Ya tinggal kita aja nanti bagaimana membudayakan itu. Gitu maksudnya. Ya, kira-kira gitu Bang ya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan inovasinya nih? Jadi ya saya minta untuk generasi muda nih ya gali potensi lah gitu ya. Gali potensi anak-anak muda untuk pemuda Betawi dia khususnya yang tinggal di Jakarta, lakukan yang terbaik lah gitu ya. Yang tadi Jakarta juga oleh gubernur maju kotanya, sejahtera warganya. Apa sejahtera warganya? Karena kotanya sekarang udah maju ya, modern gitu ya, masih dulu lagi. Ya tinggal tingkatkan roda ekonomi ya. Ekonomi melalui apa UMKM, apa tuh jenis usaha apa aja lah gitu ya. UMKM ditingkatkan, terus usaha wira swastanya ditingkatkan. Ya ekonomi kita dicarilah gitu ya, supaya untuk meningkatkan masyarakat sekitarnya gitu. Modern boleh, tapi kebudayaan harus tetap dijalankan gitu. Kalau bisa harus tetap ada pergumulan gini nih, ada perkumpulan ini nih, kita main nih, lenong nih, apa nih gitu. Iya, itu tadi. Itu harus ada tetap kita jalan gitu. Iya, itu seni budaya. Iya, kita harus tetap ini. Seni budaya harus kita ya minimal kita pelajari, ya harus kita kembangkan gitu ya. Sekarang anak muda sekarang nggak mau begitu kan. Maunya sambil main chat gitu ya HP, terus nggak mau yang sifatnya yang dulu gitu ya. Itu apalagi ya zaman sekarang, aduh luar biasa Bang. Kompetisinya gitu ya. Kadang juga mohon maaf anak-anak sekarang lupa cangcingnya, gonggongnya siapa gitu kan, silsilanya siapa gitu kan. Itu yang banyak sering terjadi ya Bang Dao ya. Mati obor lah gitu. Mati obor ya kata orang Betawi ya. Ya itulah makanya sekarang kalau istilahnya mati obor ini anak-anak sekarang ini ya harus ada silsilahnya lah gitu. Makanya jangan seenaknya aja lah, istilahnya yang tua-tua gitu ya, sehingga nggak mati obor gitu ya. Hanya silsilah keturunannya tuh. Banyak sekali anak sekarang gitu. Sehingga merupakan orang tuanya, saudaranya yang jauh gitu ya. Padahal ketemu di jalan kita nggak tahu dia saudara atau bukan kan gitu ya Pak Ji. Padahal saudaranya. Banyak saudaranya gitu. Ya makanya kalau kita mau lihat ke situ luar biasa gitu. Makanya kita sama orang siapa aja ya sopan tanya dari mana lu gitu ya. Ada turunan siapa gitu. Apalagi kalau orang Betawi kan kita tanya silsilahnya tuh. Lu dari mana lu? Dari ini dari siapa, ini. Iya kan. Itu banyak sih. Ya kalau kita promosi itu ya ceritanya panjang sih. Iya. Banyak sekali itu ya. Nanti kalau saya tanya sampai ngkong-ngkong Pak Haji, waduh sampai pagi kita nanti kan. Sampai 7 turunan. 7 turunan. 2 turunan aja lupa ya. Siapa gitu. Iya. Sampai 7 turunan. Itu banyak itu turunan. Itu Bang ya. Tapi apalagi nanti mudah-mudahan ya adanya silaturahmi kita kemas lagi sedemikian rupa gitu ya. Apa inovasinya apa gitu ya kita kembangkan gitu. Ya kitanya. Apalagi kita Bang. Jadi ini tinggal motivasi aja Pak Haji. Pak Haji mohon memberi motivasi buat anak-anak Betawi yang pada nonton nanti ini kan, biar supaya milenial Betawi ini supaya termotivasi, jadi nih gue nih gitu, berinovasi lebih lagi gitu kan. Saya memberi inovasi atau memberi semangat buat anak-anak muda khususnya orang Betawi ini coba belajar lah itu, jangan putus asa itu ya. Yang sekolah itu tingkatkan sekolahnya gitu jangan tuh sampai SD atau SMP atau SMA aja, kalau bisa sampai doktor. Doktor itu galilah ilmu atau istilahnya ilmu wal bisin ya, carilah ilmu sampai negeri Cina istilahnya kita gali potensi apa yang di situ gitu ya, kita belajar dan insya Allah ya jangan cepat mudah menyerah itu anak muda nih. Sehingga apa yang diciptakan oleh
pemuda-pemuda ini bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Amin, 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 Dan amin. tentunya anak muda sekarang ini ya bisa berkolaborasi lah gitu ya satu sama lainnya itu. Sehingga tadi yang saya katakan menciptakan inovasi yang bagus gitu. Ya jangan duduk-duduk malas aja minta sama orang tua, ya jangan itu, jangan udah ada lagi. Hilangkan budaya itu, Pak ya. Sisihkan tangan itu ya, tidak bekerja keras gitu ya. Bekerja keras itu ya supaya untuk masa akan datang ini bisa lebih cerah lagi. Jangan istilahnya ya rezeki pasti datang, bukan begitu, harus cari, ada usaha itu ya gitu ya. Ya setelah itu baru kita nikmatin itu. Betul. Dan jangan lupa ya kita ibadahnya itu semuanya harus kita lakukan itu. Ya kita sosial kontrolnya ke masyarakat, terus ada juga kita jangan mentang-mentang udah berhasil nanti sosial kontrolnya atau kita sosialnya tidak ada, sombong jadinya ya timbul nanti terlalu tinggi punya ininya, punya ilmunya gitu ya. Jangan, kita harus sama rata aja gitu ya, harus lakukan dengan baik itu ya. Artinya buat anak-anak muda ini jangan mudah terpancing kemewahan dan sebagainya. Kita carilah usaha yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu inovasi, buat inovasi yang baik itu. Ya. Siap. Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Haji atas waktunya. Oke, buat encang, encing, nyak, babe, empo segala. Ini jangan lupa nih nasihat dari Pak Haji Risan, Camat Taman Sari. Harus kita dengar. Oke. Untuk hari ini cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betawi rempuk FBR hidup kurang ajar dihajar sebudak tabek kita rebus.